billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna fisyarra wal dharra ila akhiril hayat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an telah Allah abadikan supaya kita bersegera minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di surat Ali Imran ini adalah ada tanda-tanda orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah imtisalu awamirillah wajtinahu nawahi. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah alladzina yunfikuna fisyarra wa dzarra. Tanda orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ini adalah mereka menginfakkan rizkinya dalam keadaan susah dan dalam keadaan bunga. Itu yang ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 dan ayat 134. Halo pemirsa, kembali lagi di Senja Berkah. Pasti berkah. Pak Ustadz, lanjut lagi nih pertanyaan yang tadi ya Dara ya. Tadi itu pertanyaannya adalah berapa besar sih bantuan yang kita bisa berikan itu untuk bersedekah? Seperti apa juga jenis bantuannya Pak Ustadz? Kalau misalkan ini misalnya nih Dara nih tadi bilangnya lagi seret terus nih. Ada nggak patokannya berapa besarnya Pak Ustadz? Islam adalah agama yang universal dan tidak boleh dipersulit. Inna dina yusrun dalam kitab Bukhari. Agama ini adalah mudah, tidak boleh dipersulit. Seandainya kita mampu bersedekah banyak, alhamdulillah. Tapi dikondisikan dengan kemampuan kita. Kita tahu bahwa ada zakat mal 2,5%, zakat fitrah 2,5%. Boleh enggak kita melebihi sedekah yang tidak ditentukan oleh Rasulnya? Tentunya tidak boleh. Harus ada aturannya dong. Sedekah itu ada aturannya. Misalnya begini, misalkan ibu sedang berjalan keluar kota. Kemudian kondisi keuangan punten agak menipis. Kan gitu harus keperluan dulu dong, dicukupi dulu dong. Nah setelah itu barulah kita memberikan infak sebagaimana yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kebutuhan dulu dahulukan ya Pak Ustadz ya. Dahului dulu kebutuhan kita dan keluarga kita tentunya. Ya, tapi jangan kebutuhan yang diada-adakan gitu maksudnya. Kebutuhan pokok kali Pak Ustadz ya. Betul, seperti itu. Ya. Tapi Dara tuh orangnya mungkin jelek ya, jadi agak seuzunan gitu Bu Pak. Jadi kayak kalau misalnya mau sedekah nih ya, suka mikir-mikir kayak ini bakal beneran dipakai buat kebutuhan pokoknya nggak ya sama orangnya gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Bagaimana cara memastikan bahwa bantuan yang kita berikan tuh benar-benar sampai... Takut salah guna gitu Pak Ustadz. Gitu, gimana nih Pak Ustadz? Gini, kita itu tidak boleh suhudon kepada orang lain. Tetap kita harus berhusnuzon. Apalagi dengan kita memberikan rezeki kepada orang lain, sudahlah kita kehilangan sebagian rezekinya, kita tidak punya amal. Kenapa? Sudah berprasangka buruk, jelek, berprasangka buruk. Yang penting kita inna a'malu biniat. Niatkan kita ini adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi niat bersedekah karena Allah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang tersebut mau dipakai untuk apalah. Yang jelas kita sudah niat ini adalah pemberian dari Allah perantara saya. Inna a'malu biniat, kembali lagi kepada niat kita masing-masing. Nah tapi Dara pernah lihat gak nih, suka ada nih orang nih Pak Ustadz ya yang ngasih sedekah tapi kadangkala jadi merendahkan martabat. Ya ada Bu. Si itu teh dari aku gitu ya Dara ya. Iya Dara suka gitu Bu soalnya. Ya jadi gimana nih Pak Ustadz nih, kita membantu sesama tapi kita juga tanpa mengurangi rasa hormat kita juga bisa menjaga martabat mereka gitu, nggak merendahkan Pak Ustadz. Kadang-kadang suka ada yang gitu juga. Si itu teh dari ini dah ininya misalnya malah begitu. Dibilang-bilang ke orang nah, ya. Betul. Gimana Pak Ustadz nih? Ini ya. Tadi ada inna a'malu biniat. Begini contoh.
misalkan Neng Dara namanya ya. Iya betul Neng Pak. Dara mau sodak infak ke masjid misal. Karena gini, itu tergantung niatnya. Saya mah kalau misalkan ya ngasih taruhlah semen 10 sak. Kemudian oleh panitia tidak ditulis, tidak ada cantum. Tuh kenapa tuh saya nggak ditulis di situ, gitu kan? Itu kenapa? Kita lillah bukan li ajlinas. Kita beramal itu lillah karena Allah, bukan karena manusia. Karena kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua rezeki, semua nikmat. Fabi ayyi ala rabbikum tukadiban. Nikmatku yang mana yang kau dustakan? Karena semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada niat, luruskan niat. Terus Pak Ustadz kalau gitu bagaimana sih pandangan agama terhadap sedekah yang dilakukan secara diam-diam Pak Ustadz? Yang nggak pamer Sama istilahnya. Allah gitu ya. Sama Allah gitu, Pak. Tapi ada juga Pak Ustadz yang bilang gini loh Dara, Gimana ibu katanya? itu misalnya bilangnya, kalau saya sih Pak Ustadz ditulisin nama itu katanya biar apa? Biar memotivasi katanya begitu. Nah gimana pandangan Pak Ustadz nih? Betul kata ibu. Betul. Jadi ditulisnya bukan karena saya pengen tuh kan nama saya tercantum. Tapi karena apa? Jadi motivasi orang lain untuk sama-sama jihad fi sabilillah. Karena begini Bu, dalam hadis Rasulullah SAW nanti di yaumal qiyamah tidak akan bisa beranjak dua kaki manusia. Kecuali yang diantaranya adalah dua hal. An umri bima afna. Ya, umurmu, capekmu, kegiatanmu untuk apa. Dan yang lainnya adalah kemudian yang selanjutnya ada an sababihi fima ablah. Masa muda kalian nih dihabiskan untuk apa? Nah masa muda Dara. Masa muda. Kemudian yang selanjutnya wa an mali min aina iksatabah. Dan hartamu yang kau dapatkan atau dibelanjakan di jalan Allah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi yang ini yang perlu dicermati adalah ketika anak muda, karena ini kan anak muda semua nih. Muda nih, ini yang Bukan sudah jiwa tua, muda. Jiwa muda ya. Ya, ketika anak muda yang darahnya masih berapi-api, yang emosinya tinggi, beda dengan saya yang sungguh remaja kolot ya. Beda dengan anak muda ini ya. Nah kan, itu harus berhati-hati, apalagi tentang wa'an mali min aina iktasaba. Ketika Neng Dara diberikan bekal nih dari orang tua sebulan, ya harus cukup sebulan dong. Harus bisa memanage tentang keuangan Ibu ya. Jadi bagaimana caranya? Ya harus apik-apik lah. Malah Karena harus bisa sedikit bersedekah ya Pak Ustadz betul, ya. apalagi wa ya. mimma marzaqnahum sedikit rezeki diberikan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi Pak ada nggak sih kayak batasan atau syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum kita tuh dianjurkan buat sedekah gitu? Dalam Islam itu ada namanya kan sedekah tadi ada dua ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah keluarga dulu. Sunnahnya adalah memberikan kepada orang lain dengan batasan bagaimana? Batasan sekemampuan kita. Jangan maksain berarti ya Bu ya. Wah luar biasa sekali ya dari Pak Ustadz pencerahannya. Tapi jangan lupa pemirsa, ini ada yang mau lewat dulu nih. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.